Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari kelima, hari kejumat, di pemusatan latihan, semua pemain sudah berkumpul. Di situs manchesterunited.com sih tidak terlihat wajah-wajah seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Garnacho, Anthony, dan juga Tyler Malaysia. Sepertinya itu adalah 5 pemain yang sudah pasti akan dilepas. Tapi berkaitan dengan itu juga, sebenarnya kalau dilihat dari setiap video-video gitu ya, dan gue rasa sih harusnya ya, bukan karena posisi Manchester United saat ini juga, ini 5 hari ya 2 minggu ke depan lah, 1 minggu ke depan lah, dalam 2 minggu ini sebenarnya ini adalah masa-masa eksplorasi ya, masa-masa pemantauan para tim kepelatihan, tim manajemen, tim direksi, mana-mana pemain yang memang pantas dipertahankan, mana saja pemain yang bisa masuk dalam sistem Ruben Amorim, mana saja pemain yang bisa menjadi komoditi penjualan, serta mana-mana juga pemain yang mungkin perlu belajar dulu di luar atau alias dipinjamkan. Ya itu hal yang wajar dalam suatu klub gitu ya, apalagi memulai suatu kompetisi, apalagi dengan Manchester United yang saat ini baru hanya membeli Matheus Cunha dan belum ada lagi penambahan sampai di hari Jumat malam waktu Indonesia ini. Dua tiga kabar lah yang mungkin akan gue coba sharing. Yang pertama, Jadon Sancho itu menginginkan suatu severance agreement. Jadi dia dikabarkan pembicaraan antara Juventus dengan Manchester United berjalan baik. Untuk dengan personal pun terhadap Jadon Sancho sepertinya juga berjalan mulus. Jadon Sancho mau menerima pemotongan gaji mungkin sekitar, tadi kan dia 350.000 pon ya, menjadi sekitar ya 200.000 pon lah. Tapi dia meminta suatu severance bonus ya, kayak uang pengganti lah gitu ke Manchester United. Sebenarnya ini yang terjadi juga pada Aaron Wan-Bissaka tahun lalu ya, kalau nggak salah dia minta sekitar 2 atau 3 juta pon. Nah kali ini si Jadon Sancho dikabarkan meminta uang severance ya, uang pengganti gitu, sebesar 4,3 juta pon. Kalau gue pikir sih sebetulnya sih harusnya ya Manchester United sih bayar aja. Toh kita kan sebenarnya udah dapet uang penalti dari Chelsea 5 juta yang dibayarkan karena Jadon Sancho tidak jadi dipermanenkan oleh Chelsea. Ya harusnya itu bisa dipakai gitu loh. Ya masalah, ya jadinya rugi dong kita, ya bodo amat. Daripada kita juga kemarin kan banyak yang nggak setuju, katanya kalau kita terminate kontrak itu akan lebih memakan cost. Ya udah dia minta severance fee, bayarin aja 4,3. Yang penting selesai nih urusan ya. Jadikanlah Sancho sebagai pembelian terburuk dalam sejarah Manchester United. Harusnya sih bergerak cepat ya, biar kepastian dari setiap pemain yang emang nggak dipakai ya udah itu langsung tahu gitu. Oh ini pemain endingnya begini, selesai. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya ketergantungan gitu loh. Jadi udah nggak lagi ketergantungan, udah nggak ada lagi sesuatu parasit yang menempel. Berita juga udah selesai kan, nggak ada lagi gunjang ganjing. Beban secara gaji yang pernah gue hitung, kalau 350.000 Sancho dan dia punya
kontrak 1 tahun ke depan, berarti kita bisa save sekitar 15, 17, 18 juta pound per tahun 1 tahun ke depannya. Itu kan yang harus dihitung-hitung. Karena udah pasti kesalahan manajemen selama 12 tahun terakhir, ya kita nih saat ini adalah memetik hasilnya nih. Peringkat 15, sisa duit kas tinggal 100 juta, pemain-pemain yang susah dijual. Ya coba ya lihat sekarang pemain-pemain yang free agent mangsa Victor Lindelof lah, nggak ada tuh yang cepat-cepat langsung nge-hire. Arab Saudi aja nggak. Ini kan merefleksikan perkataan Jose Mourinho yang bilang bahwa pemain-pemain Manchester United yang dibeli sekarang, where he play, di mana dia bermain, where he play, how they play, and if they play, jika mereka bermain. Inilah suatu simbol atau monumen ya, satu monumen gue bilang sih, kehancuran 12 tahun Manchester United dalam membeli pemain, khususnya ya manajemen rekrutmen, manajemen scoutingnya, bagaimana memberi gaji kepada pemain, talent scoutingnya itu kemana. Tapi juga di satu sisi ada berita dari Florian Plettenberg. Jadi Florian Plettenberg ini yang pernah gue bilang bahwa dia adalah jurnalis Sky Sportnya Jerman. Maaf, agak ini gue. Dia mengatakan bahwa saat ini Barcelona menjadikan Marcus Rashford prioritas pertama untuk perekrutan, dan Barcelona berencana untuk all in terhadap Marcus Rashford. Hal ini dikarenakan karena yang sebelumnya Barcelona mengincar Luis Diaz sebagai prioritas number 1, namun Liverpool menolak dan Luis Diaz sepertinya sebentar lagi akan jadi merapat atau here we go ke Bayern Munchen. Manchester United sendiri tetap memasang harga 40 juta pound untuk seorang Marcus Rashford ya, berumur 27 maupun 28, dan Hansi Flick sudah memberikan lampu hijau atau persetujuan untuk transfer ini. Ya, kalau ini terjadi sih bagus ya, apalagi kalau memang harganya Barcelona bisa nih menyanggupi dengan 40 juta. Tapi kan tahu sendiri Barcelona juga dalam keadaan kondisi keuangan yang sulit gitu. Stadion Camp Nou-nya aja katanya mundur ininya kan pembangunannya. Barcelona juga masih ada hutang sama Lionel Messi ya, akibat gajinya yang selinggi langit waktu itu. Yang udah pasti sih kalau menurut gue ya, dari pihak Marcus Rashford sih harusnya udah menurunkan ego ya. Dia nggak mungkin lagi lah lu mengharapkan gaji 300.000 pound per pekan seperti dia terima di Manchester United. Ya lo sadar diri. Masih untung lo ada Barcelona lo, salah satu klub besar dunia yang mau nih katanya lo menjadikan lo prioritas nomor 1. Ya mestinya sih dia sadar diri dengan menurunkan gajinya mungkin 150.000 setengahnya lah, atau 200.000 euro atau 350.000 euro lah, jadi dia kan 200.000 pound. Ya mau nggak mau, pagi yang seperti gue bilang juga tahun depan adalah Piala Dunia. Harusnya sih Marcus Rashford bisa ya. Ya apakah dia akan menjadi striker ya, perihal karena Lewandowski juga udah semakin berumur. Apakah dia akan pesan di sayap kiri, karena kan sayap kiri juga sebenarnya nggak ada ya, karena Ferran Torres sih kalau nggak salah di situ ya. Nah ini yang perlu kita tunggu. Tapi ya gue juga kan United Identity selalu berpikir dengan cara yang lain. Ini berita diberitakan oleh media Jerman. Apakah ini suatu bentuk permainan, dalam arti ya Luis Diaz ini lagi diincar oleh klub Jerman dan ini merupakan clickbait lah
atau istilahnya apa ya, buat memanaskan suasana agar ya lu serius kan ambil Luis Diaz nih, Bayern Munchen ya ini, Barcelona ya kalau enggak ya kalau memang mereka benar-benar serius harusnya sih mereka ngebit, tapi ternyata enggak enggak niat itu juga mereka untuk mengincar Luis Diaz, bahkan menjadikan Marcus Rashford sekarang jadi nomor 1. Ya, kita tunggu aja. Tapi yang pasti kan bagus buat Manchester United adalah ya kita dapat pemasukan uang, hilang juga satu benalu. Tadi benalu Sancho minta severance fee, ya gue bilang ya udah bayarin aja lah, repot amat gitu. Sekarang Marcus Rashford ya syukur alhamdulillah gitu, masih ada klub yang mau mengincar dia. Ya maksudnya sih ini orang ini udah sadar sesadarnya. Ya hati-hati apakah dengan media Jerman ini yang memberitakan, justru bukan dari media Inggris ya, kalau mungkin kalau dari media Spanyol yang bilang Barcelona mengincar Marcus Rashford sebagai prioritas number one, mungkin kita semua akan oh ya bener nih. Cuma kalau dari media Jerman, nah ada apa gerangan di balik itu gitu. Ya, jadi itu menurut gue adalah berita yang harusnya sih memberikan suatu apa ya, ketenangan bahwa pemain kita yang toksik nih, yang racun-racun nih bisa dilepas nih, bisa dibuang nih, bisa dijual. Makanya kan gue bilang ya kenapa sih kalau terminate aja kontraknya gitu. Tapi banyak yang nggak setuju, katanya mahal bang segala macam, costnya terlalu mahal. Oke, ini 2 udah punya lampu hijau nih untuk keluar. Plus kalau ada pembelian kan berarti kalau Sancho jadi 25 juta, Rashford 40 juta, anggaplah bisa dipenuhin. Dan 65 juta pon gitu. Di luar Buemo bisa dong striker, entah Osimhen, Gyökeres. Bisa kan satu kiper gitu, dan ruang PSR-nya juga bagi-bagi gede. Nah, menarik untuk dilihat apa berita selanjutnya di transfer pemain. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.